Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan telah menjadikan hari ini, Rabu 18 Januari 2023, hari yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Mari kita akan sama-sama menyediakan hati kita untuk menerima nasihat firman Tuhan lewat renungan yang berjudul Sukacita dalam Penderitaan. Untuk itu kita akan membaca 2 ayat dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara-saudaraku, berkali-kali Rasul Paulus di dalam beberapa suratnya menekankan agar orang-orang percaya dapat mengisi hidup mereka dengan sukacita. Di dalam bacaan hari ini, ia memberikan contoh jemaat Makedonia yang sekalipun dicobai dengan penderitaan yang berat, mereka tetap dapat bersukacita. Kita akan melihat ada beberapa macam sukacita. Yang pertama, bersukacita karena apa yang diinginkan didapatkan. Sukacita yang seperti ini adalah sukacita yang dapat dialami oleh setiap orang. Banyak orang yang tidak bisa bersukacita bila yang diinginkan belum mereka dapatkan. Mengapa? Karena mereka tidak punya pengharapan. Rasul Paulus mengajarkan bahwa sekalipun kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus tetap bersukacita. Roma pasal 12 ayat 12 berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Yang kedua adalah bersukacita karena penderitaan orang lain. Mengapa ada orang-orang yang malah bersukacita karena melihat orang lain menderita atau mengalami ketidakadilan? Mereka malah menertawakan sembari berkata, "Emang enak?" Saudara-saudara, ada orang yang bersukacita karena melihat orang lain tidak lebih baik keadaannya daripadanya, tidak lebih kaya daripadanya, tidak lebih berhasil daripada dirinya, tidak lebih pandai juga. Mengapa? Karena mereka tidak mempunyai kasih. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Itu yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 6. Yang ketiga, bersukacita karena orang lain mendapatkan sesuatu yang baik. Sukacita seperti ini memang agak langka. Mengapa? Karena masih banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, egois dan tidak mau kalah dengan orang lain. Masih banyak juga orang yang belum dapat menyelami arti firman, "Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Maka sulitlah baginya untuk turut bersukacita bersama dengan orang yang bersukacita karena orang lain itu di pemandangan matanya bukanlah bagian dari anggota tubuh Kristus, di mana ia adalah anggotanya juga. 1 Korintus 12 ayat 26 menulis, "Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita." Rasul Paulus mengingatkan kita untuk bersukacita dengan orang yang bersukacita. Roma 12 ayat 15, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita." Yang keempat adalah sukacita karena Tuhan. Sebenarnya ada banyak hal yang dapat membuat kita bersukacita karena Tuhan, saudara. Tetapi mengapa kita tidak bisa bersukacita?
Pertama, karena kita tidak melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini dalam perspektif kekekalan. Kita selalu melihatnya dalam perspektif duniawi. Kedua, karena kita tidak dapat menikmati perjalanan hidup kita. Oleh karena kita selalu menyibukkan diri untuk mengurusi hal-hal yang sepele yang tidak pernah memberikan keuntungan apapun kepada kita. Bahkan seringkali kita kehabisan waktu hanya untuk memikirkan, menganalisa, mempertimbangkan hal-hal yang justru akan melenyapkan atau menghilangkan sukacita kita. Saudara-saudara, sukacita karena Tuhan itu adalah sukacita yang sejati, yang mendatangkan kekuatan atau perlindungan bagi kita. Artinya kita bersukacita bukan karena kita lagi banyak uang, lagi berhasil, sukses, semua yang kita inginkan kita dapatkan. Tapi sukacita karena Tuhan adalah sukacita karena kita milik Tuhan. Dan Tuhan berkenan untuk hidup di dalam hati kita. Tuhan berkenan untuk memimpin langkah-langkah kita. Itu sukacita sejati. Karena orang yang bersukacita karena Tuhan itu adalah orang yang sangat mempercayai Tuhan. Sehingga tidak peduli keadaannya seperti apapun, dia tetap bersukacita karena dia percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, tidak akan pernah mengabaikan hidupnya, tetapi Tuhan selalu memperhatikan dan memberikan kekuatan, kemampuan untuk melewati masa-masa sulit, karena di balik semua hal yang kita alami selalu ada kebaikan yang Tuhan lakukan, asal kita percaya penuh kepada Tuhan. Nah, disitulah baru kita bisa bersukacita karena Tuhan. Dan sukacita itu akan mendatangkan kekuatan. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Nehemia 8 ayat 11b. Mari pagi hari ini kita mengoreksi diri masing-masing, apakah kita masuk dalam golongan yang pertama, yaitu bersukacita hanya kalau apa yang kita inginkan kita dapat. Orang yang seperti ini adalah orang yang masih kanak-kanak dalam kehidupan rohaninya. Perlu ada pendewasaan, karena orang yang dewasa secara rohani, walaupun belum menerima apa yang dia minta dari Tuhan, dia tetap bersukacita dalam pengharapan, karena dia tetap berharap kepada Tuhan dan dia yakin satu saat Tuhan akan mengabulkan permohonannya. Tetap sabar walaupun dalam kesesakan. Sabar karena ada yang dia lakukan, yaitu tekun dalam doa. Ini orang Kristen yang dewasa. Golongan yang kedua, jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang masuk di dalamnya, yaitu bersukacita karena penderitaan orang lain. Ini sangat menyakiti hati Tuhan, karena orang seperti ini akan memberikan kesaksian yang sangat buruk bahwa seorang Kristen tidak punya kasih. Padahal Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Dengan demikian, maka kita pun harus memperlakukan orang lain dengan kasih. Harus memiliki hati yang mengasihi. 1 Korintus 13 ayat 6, kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Biarlah kita memiliki sikap atau kualitas yang seperti ini. Yang ketiga, ini jauh lebih indah lagi. Bersukacita saat melihat dan mengetahui bahwa orang lain mendapatkan sesuatu yang baik, orang lain diberkati lebih dari dirinya. Oh saudara-saudara, ini adalah orang yang memikirkan kepentingan atau kesejahteraan orang lain daripada memikirkan diri sendiri. Ini adalah tipe orang Kristen yang sungguh-sungguh paham, mengerti dan melakukan firman
yang berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan ini sangat menyukakan hati Tuhan. Dan yang terakhir, biarlah kita masuk dalam golongan-golongan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu kita bersukacita karena Tuhan. Tidak punya apa-apa pun, nggak apa-apa, asal punya Tuhan. Ini bukan omongan yang asal ngomong sebagai pemanis bibir saja, tetapi kita harus mengalami. Kita bersukacita karena pertama-tama kali kita menjadi milik Tuhan. Kita memiliki hidup yang kekal di dalam Kristus. Itu kualitas yang paling baik. Apapun yang terjadi, kita tetap bersukacita. Karena sukacita karena Tuhan itu mendatangkan kekuatan dan perlindungan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena hari ini Engkau mengajari kami untuk memiliki sukacita sejati. Ampuni kami kalau selama ini ada di antara kami yang hanya bersukacita saat kami mendapatkan apa yang kami inginkan. Jangan sampai ada di antara kami orang-orang yang memiliki sukacita yang justru menyakiti hati Tuhan. Tetapi pagi hari ini kami membuka hati kami masing-masing, kiranya Roh Kudus meneropongi hati kami sampai di lubuk hati yang terdalam sekalipun. Supaya bila ada jenis-jenis sukacita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, semua itu dikeluarkan, dibersihkan, dibuang oleh kuasa firman dan darah Yesus menyucikan hati-hati yang sedemikian. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya firman yang kami dengar tertanam dalam hati kami dan bekerja supaya kami menjadi orang-orang yang memiliki kualitas nomor 1 di hadapan Tuhan, yaitu memiliki sukacita yang sejati, sehingga cara hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat buat mereka yang belum kenal Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Biarlah kita mempraktekkan sukacita sejati itu dalam diri kita, kapanpun dan dimanapun atau dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.